Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Adapun topik yang saya rindu kita merenungkan bersama dari teks ini saudara, bahwa bersama dengan Yesus kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dalam kehidupan kita akan banyak tantangan, persoalan, pergumulan, akan banyak masalah yang selalu silih berganti kita alami. Bahkan iblis akan memakai kondisi masalah, persoalan itu untuk memisahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membinasakan kita. Tetapi dengar saudara, orang-orang yang sudah di dalam Yesus, kita adalah pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dengan harapan saudara melalui renungan ini, saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang pemenang. Dalam segala apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, saudara adalah pemenang dalam semuanya itu. Dan kemudian saudara, ke depan akan nyata bahwa saudara mengalami kemenangan bersama Yesus apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Sehingga kelak saudara akan bersaksi bahwa betapa dahsyat Allah memberi saudara kemenangan. Ataupun mungkin saudara selama ini dalam perjalanan hidup saudara, saudara sudah mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi, dan kemudian saudara mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan,
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini, di mana Paulus mau menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa dalam segala perkara yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang beriman, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi saya mau menegaskan, ada banyak alasan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan iblis akan terus bekerja untuk memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Kristus. Tapi faktanya bagaimana sebenarnya? Yang perlu kita sadari, saudara, sekali lagi ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, begitu banyak disebutkan, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau kekurangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini? Adakah saudara sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Adakah saudara sedang mengalami kelaparan karena kekurangan? Adakah saudara mengalami ketelanjangan karena kekurangan? Ataukah ada saudara yang mengalami bahaya dan ancaman dalam hidup saudara? Lihat saudara, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang sedang menekan menindas kehidupan saudara, kesesakan apapun yang saudara alami, dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka Dia oleh kasih-Nya akan memberi kita kemenangan, bahkan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Paulus berkata mulai ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu pun makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya saudara, apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus jika kita berserah kepada Dia, karena Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, Allah mengasihi kita dan Dia pasti memberi kita kemenangan. Saat ini, apa yang menjadi kondisi saudara? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Adakah penganiayaan? Adakah kesukaran, kesulitan, kekurangan? Apapun yang saudara alami, mari imani janji firman Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan mengatasi itu semua, memberi kita kemenangan menghadapi itu semua, dan kita menjadi lebih daripada pemenang, dan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Ada 3 alasan yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Ada 3 alasan yang diberi oleh Paulus yang menjadi alasan bahwa Allah pasti akan memberi kita kemenangan. Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Kenapa saudara?
Karena ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita akan kuat, kita akan menang bersama Yesus apapun kondisinya. Kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak akan ada yang dapat melawan saya dan saudara, karena Allah di pihak kita. Ketika kita jalani hidup kita bersama dengan Dia, Dia ada di pihak kita, dan tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Dia ada di pihak kita. Saat ini saudara, dengar, saudara akan menjadi pemenang jika saudara hadapi semuanya bersama Yesus. Saudara bahkan akan lebih daripada pemenang apapun yang saudara alami hari ini jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena Dia ada di pihak kita. Dan ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada saudara, karena Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia ada di pihak kita dan pasti akan memberi kemenangan bagi kita. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak saudara. Dalam segala situasi yang sedang saudara alami saat ini, mari ucapkan dengan iman saudara, bahwa Tuhan ada di pihak saya. Dan kalau Dia ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hadapi semuanya, apapun kondisi yang saudara alami, hadapi bersama dengan Yesus, dan percayalah Dia ada di pihak saudara dan pasti akan memberi kemenangan kepada setiap saudara. Kita akan menang bersama Yesus. Kita akan menang bersama dengan Yesus, karena Dia di pihak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, kita akan mengalami kemenangan kalau kita hadapi semuanya bersama Yesus. Kenapa saudara? Ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dengar saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang menjadi senjata iblis adalah menuduh, meneror. Iblis akan terus berusaha menuduh, menjatuhkan, menuduh, menjatuhkan, menuduh, dan menjatuhkan. Kenapa seringkali saudara waktu orang-orang berdoa, dia tidak berani berdoa kepada Tuhan? Saya seringkali mengalami itu. Orang-orang bertanya saudara, apakah aku layak di hadapan Tuhan? Apakah doaku didengar Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, dan akhirnya itu dipakai oleh iblis untuk meneror mereka, menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak layak, berusaha untuk mendoktrin mereka bahwa mereka tidak layak, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tuduhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan kita sudah dibenarkan. Kalau Allah yang membenarkan kita, maka tidak ada kuasa, tidak ada tipuan apapun yang sanggup menipu kita. Kita sudah dibenarkan. Mari katakan ke dalam diri saudara, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan aku tidak mau tertipu lagi oleh iblis yang seringkali meneror, menuduh bahwa tidak layak, dan sebagainya. Kita lebih dari pemenang saudara, karena Allah telah membenarkan kita. Tidak ada dosa yang tidak disucikan oleh Tuhan. Setiap kita sudah disucikan dan dikuduskan. Kita sudah dibenarkan. Tidak ada tipuan, tidak ada tuduhan lagi yang bisa menjatuhkan kita. Katakan sekali lagi kepada diri saudara bahwa saudara adalah pemenang karena Yesus sudah membenarkan saudara, dan iblis tidak bisa lagi menipu saudara oleh atau melalui dosa-dosa masa lalu, karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita jalani hidup kita ke depan dalam kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita menang bersama Dia. Kita menang bersama Dia. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalimat terakhir di ayat 37 dikatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi murid-muridnya, umat-umatnya, termasuk saya dan saudara hari ini, kita adalah pemenang. Kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah telah mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara. Dalam segala kondisi yang saudara alami, tidak ada kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar saudara, apapun, siapapun saudara, dan bagaimanapun kondisi saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Katakan kepada diri saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Dan Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali bersyukur. Di pagi hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana bahwa bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala kegiatan saudara, mari imani, pegang prinsip firman Tuhan ini bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Bahkan dikatakan tadi, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, satu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita adalah pemenang. Apapun yang saudara alami saat ini, dengar, saudara adalah pemenang. Kenapa saudara? Karena Allah di pihak saudara. Itu ada di ayat 31. Saudara adalah pemenang saudara. Kenapa? Karena Allah telah membenarkan saudara dan iblis tidak bisa lagi menipu dan menuduh saudara. Dan kemudian yang terakhir, saudara adalah pemenang karena Allah telah mengasihi saudara dengan kasih yang terbesar dan terindah. Puji Tuhan saudara. Mari jalani hari ini dengan satu kesadaran bahwa aku adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Mari imani bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari pegang prinsip firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, imani firman Tuhan bahwa saudara adalah para pemenang dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka.
Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuh.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu,
Allah